perlawanan. Mindsetnya teman-teman itu kan sapi-sapi super itu di Jatim, Jateng wilayah wetan. Ternyata di wilayah barat sekalipun kayak Bumiayu, Banyumas ini banyak sapi-sapi besar. Sejatinya itu makanan itu tidak prioritas. Jadi kenyamanan itu harus lebih utama. Intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, sukses terus peternak Indonesia. Hari ini berkunjung lagi kita ke rumahnya Mas Diki nih, di kandangnya Mas Diki. Oh, belum lagi nih, satu lagi. Perlawanan bro, perlawanan. Oke. Jadi saya lagi main ke daerah Bumiayu. Jalannya jalan apa ya Pak ini? Paku Jati ya? Paku Jati. Jalan Raya Paku Jati. Jalan Raya Paku Jati. Jadi silaturahim ke rumahnya Mas Diki. Beliau ini orang tuanya, bapaknya. Mau lihat ini Pak. Pokoknya kita udah ada kunjungan yang pertama, udah ada. Tapi sebenarnya saya lewat main, tak mampir lah. Karena kan sejatinya peternak itu tidak ada persaingan dan tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi saya tetap harus berkunjung, silaturahim, ngobrol, sharing-sharing untuk menambah semangatnya peternak-peternak pemuda seperti Mas Diki. Jadi memotivasi lah, walaupun saya bukan motivator, intinya mungkin ada yang saya tahu bisa saya sampaikan, ada yang Mas Diki tahu nanti disampaikan ke saya. Ini beliau gagah yo. Walah. Jadi kemarin niatnya hanya silaturahim, lihat pengecekan sapi. Jadi saya sedikit ya ada revisi sedikit tentang kandangnya itu gimana Pak, terus dikasih mungkin bak minum atau sekat-sekat supaya sapi itu nyaman, karena sejatinya itu makanan itu tidak prioritas. Jadi kenyamanan itu harus lebih utama, intinya seperti itu. Jadi ya paling bisa mengarahkan seperti itu. Nanti keluhan Mas Diki apa, Bapak kan alhamdulillah di sini pakan cukup baik ya, karena beliau juga salah satu peternak peternak ayam ya, ayam petelur. Ini Mas Diki ini seperti Mas Hermawan ini, masih muda. Saya yakin nanti suatu hari kayak Mas Hermawan, disupport dari belakang. Basic orang tuanya itu pengusaha, akhirnya beliau punya skill-skill dan berintelektual lebih, menciptakan beda usaha tapi dapat mengembangbiakan sendiri, maksudnya berkembangnya itu dengan kakinya sendiri gitu lah intinya. Kayak Mas Hermawan itu kan pada waktu dulu itu masih muda, dia support dari orang tuanya segini. Nah orang tuanya itu di belakangnya itu basicnya itu kalau nggak salah tambak. Nah kalau Mas Diki ini bukan tambak, tapi peternakan besar. Kalau teman-teman itu mau lihat tuh peternakan ayamnya tuh full. Bener itu Mas Diki itu peternakan ayamnya full. Tapi beliau ini masih butuh dilatih itu kepercayaan dirinya gitu. Adalah dia orang tuanya udah ayo aja gitu loh ya kan. Mensupport banget ya. Mensupport banget. Saya yakin bijak banget orang tuanya. Jadi di saat beliau sekarang didik anak, tapi tadi saya dengar cerita tuh Mas Diki keren loh. Benar. Walaupun orang tuanya mampu, ibaratkan bisa memberikan apapun yang Mas Diki minta, Pak beli motor, Pak minta duit, Pak pingin HP bagus. Tapi beliau, Mas Diki ini mau jajan aja, mau beli pulsa, nyari ayam dulu, jual ayam dulu, maksudnya bersihin kandang ayam dulu, makanin ayam dulu. Didikan beliau luar biasa loh. Beliau basicnya di pengusaha ayam petelur yang satu hari mungkin omsetnya atau satu bulan ya dihitung sendirilah dengan kapasitas ayam ratusan ribu ekor itu, ya kan? Tapi Mas Diki ini walaupun dengan kemampuan orang tuanya tidak hanya menadakan. Ini untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin ada yang nonton ini contoh utama nih. Di saat orang tua kita mampu, kita malah mengambil kesempatan supaya kita malah belajar. Jadi di saat nanti orang tua kita sudah, ya mohon maaf, sudah ujur tidak mampu lagi, kita sudah punya skill untuk melanjutkan usahanya beliau. Nah, jangan mentang-mentang orang tua kita mampu, orang tua kita bisa, orang tua kita kaya, kita cuman Pak ya kan? Akhirnya apa? Di saat orang tua kita ambruk, apa coba?
anaknya kelundang, gelundung nggak berguna, hartanya habis, usahanya nggak jalan, hidup kita berantakan. Ini contoh beliau nih. Dia mau minta jajan, ini serius saya, ini mau minta jajan aja saya dengar tadi sekilas walaupun obrolan, dia harus bersihin kandang ayam dulu, baru dapat duit. Baik, keluar keringat dulu ya. Oh, padahal kalau dipikir, bapaknya diminta duit 100, 200, 300 ribu jutaan itu dikasih. Nah, jadi memang harus pintar mengambil kesempatan. Mas Diki ini pintar. Bapakku saat ini mampu. Belajar dia, beli dia sapi, dirawat. Bapaknya basicnya ayam, dia di sapi. Insya Allah nanti akan ada perkembangan di setiap lahan. Nah, itu nanti akan jadi, malah nanti suatu hari Mas Diki ini jadi mentor-mentor peternak muda. Jadi peternak muda itu jangan sempat kalah sama Mas Diki ini, orang keren ini saya bilang. Ya memang beliau basicnya ada dukungan orang tua, tapi yang tidak punya dukungan orang tua juga jangan pernah nyerah untuk belajar. Ya butuh proses, awalnya belajar begitu pintar beli satu ekor, jangan mengharapkan jadi apa? Jangan jadikan ternakmu sebagai patokan penghasilan utamamu. Jangan jadikan ternakmu menjadi patokan hasil utamamu kan gitu. Kamu bisa beternak, ya sambari, nyari-nyari uang makan jadi untuk makanmu besok kamu udah nggak jual ternak, malah ternakmu itu nggak kamu pikirin, tau-tau berkembang. Nanti di saatnya sudah wayahnya dia bisa diambil keuntungannya, silakan untuk menjadi patokan utamamu. Bisa, tapi kan bertahap, yang modalnya ibaratkan masih minim, yang dari minim ya, bukan dari nol, dari minim, ya harus pintar-pintar mengelola itu. Jadi harus semangat, peternak muda harus semangat. Bukan, wah ya dia bisa punya modal gini. Enggak punya modal juga bisa saya. Tapi mau belajar dulu, prihatin dulu, susah dulu, rekasa dulu. Karena mungkin beliau ini, bapaknya Mas Diki, tidak seperti Mas Diki yang sudah disupport sampai saat ini. Beliau juga sama seperti saya mungkin. Samanya itu apa ya? Hidup bisa seperti ini bukan karena nasab, tapi karena nasib. Lo kan bener Pak. Kalau kita itu karena nasib Pak. Kalau anak-anak kita ini karena nasab. Nasabnya kita. Tapi kalau umpamanya nggak bisa mengelola, tidak bisa memanfaatkan pada waktu itu, hancur toh Pak. Jadi gitu. Jadi ada dua hal itu, nasib sama nasab. Kalau yang ibaratkan nggak punya nasab, ya Bismillah. Ngarepi nasib, tapi dengan catatan ya usaha, bukan cuma ngenteni turu nasib. Nah itu kan ngenteni nasib. Udah nggak punya nasab, orang tuanya, keluarganya aja biasa-biasa aja, ngadanya bangun tidur begini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu depan, satu belakang. Hati-hati. Bedor. Wow. Inilah teman-teman penampakan si bedor. Satu lagi teman-teman, tetap subscribe channelnya AF72,
dan komennya yang indah-indah. Insya Allah kalau kalian komen yang indah-indah, keluarga saya juga tak terganggu, saya juga tetap akan memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke? Siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Yuk. Ayo Mas Bro, Ya, Pak. semangat terus. Oke. Hari ini kamu megang kerikan untuk telepon, esok hari kamu duduk manis melihat orang ngerikin telepon. Oke, Mas. Salah satu penggemar yang nonton di YouTube. Iya.